siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dina Nisa. Saya adalah alumni Psikologi Unisba angkatan tahun 2012. Jadi saya itu kuliah masuknya tahun 2012 dan lulusnya tahun 2016. Nah, saya mau berbagi sedikit nih cerita tentang pengalaman saya waktu masa kuliah sampai ke masa pekerjaan sampai sekarang. Nah, waktu masa kuliah itu pertamanya saya cukup aktif ya waktu kuliah. Jadi selain kuliah, nggak bolos-bolos ya, pastinya nggak pernah absen. Pernah sih sesekali. Nah, waktu kuliah itu saya aktif ikut kegiatan kampus. Selain kalau psikologi kan ada SKS non akademik ya. Nah, waktu itu tuh saya aktif ikut kepanitiaan di event-event kampus. Kayak masih ada nggak ya ekstra lomba, terus eh, PPD, pokoknya semua kegiatan ikutlah jadi panitia supaya dapat SKS non akademik tentunya. Tapi selain itu emang saya pengen cari pengalaman aja dan sebenarnya pengen uh, banyak kegiatan yang dilewati sama teman-teman semua. Nah, selain ikut kepanitiaan, saya juga ikut aktif di organisasi UKM kampus. Ada salah satu UKM kampus juga yang saya ikutin dan itu cukup banyak menyita waktu, tapi ya kita harus pintar bagi-bagi waktu lah ya. Nah, selain itu juga waktu itu ditawarin ikut beberapa kegiatan penelitian dari dosen, karena kan dulu ada PKM ya, penelitian dosen. Nah, di situ jadi asisten lah yang ngebantu-bantuin. Tapi dengan begitu jadi banyak banget pengalaman yang didapat ketika masa kuliah yang mungkin beberapa teman yang lain nggak dapat ketika mereka nggak ikut kegiatan itu. Nah, jadi untuk teman-teman semua, diusahakan ketika kalian kuliah jangan hanya sekedar ke kelas terus pulang, ke kelas terus pulang, atau yang disebut kupu-kupu. Nah, pokoknya jangan sampai kayak gitu. Pokoknya sebisa mungkin ikutin semua kegiatan yang kira-kira akan menambah soft skill kalian dalam berkegiatan, berorganisasi, dan berrelasi sosial dengan yang lain gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung cerita ke pengalaman kerja. Jadi saya dari semester 7 itu udah apply untuk jadi asisten laboratorium psikologi di Unisba. Karena pada saat itu, nggak tahu ya kalau sekarang gimana sistemnya, tapi waktu itu mahasiswa yang udah lulus mata kuliah tertentu syaratnya ya, dan IPK tertentu dan IPK di atas persyaratannya itu bisa. Nah, waktu itu tuh saya apply-nya untuk kalau nggak salah PTP dan observasi, karena kan waktu itu udah lulus ya, jadi bisa, dan alhamdulillahnya masuk. Jadi di semester 7 itu selain kuliah, saya juga ikut jadi asisten laboratorium psikologi. Tapi waktu pertama kerja tuh karena baru, jadi harus ditandem, jadi didampingi oleh atlet senior tentunya. Nah, udah gitu, karena di semester 8 break, jadi karena mata kuliahnya itu belum kita dapat, jadi kita nggak boleh ambil praktikum dulu di semester 8. Nah, baru bisa ambil lagi di semester 9. Nah, udah lanjut aslab sampai akhirnya lulus kuliah. Alhamdulillah tuh nggak ada pokoknya kegiatan aslab nggak ngeganggu kegiatan kampus, karena memang jadwalnya itu menyesuaikan dengan kegiatan belajar kita di kampus perkuliahan. Nah, selagi off di semester 8, saya juga ikut beberapa proyek dari senior kampus dan juga dosen. Biasanya kalau psikologi pasti teman-teman tahu semua. Jadi proyeknya itu berkaitan dengan biasanya rekrutmen, kemudian pelatihan atau training. Nah, di area itu tentunya karena udah dapat PTP, kalau dulu namanya PTP, jadi kita bisa untuk menjadi tester di beberapa tes. Nah, itu boleh karena udah dirasa mampu, jadi kita bisa ikut jadi tester. Nah, setelah lulus kuliah, saya masih jadi aslab 1 tahun kalau nggak salah, sampai tahun 2017. Nah, akhirnya karena pengen cari pengalaman baru lagi, saya apply itu mulai dari ke perusahaan, terus ke biro-biro. Tapi ada yang mengganjal tuh sedikit di sana. Sebenarnya kalau pertama lulus kuliah itu banyak lapangan pekerjaan. Pasti yang paling banyak kalau di psikologi itu lowongan pekerjaannya jadi HRD.
dan HRD itu di bidang PIO. Tapi ada rasa-rasa kurang cocok nih saya kalau di PIO gitu. Setelah menjalani beberapa wawancara segala macam, akhirnya saya nggak memutuskan untuk melanjutkan di PIO, tapi saya nyari yang memang sesuai dengan bidang peminatan saya. Dan waktu saya menemukan bahwa peminatan saya ada di bidang perkembangan atau perkembangan anak. Nah, akhirnya ada salah satu tempat terapi yang waktu itu sedang hire terapis. Akhirnya saya coba-coba, saya apply, saya wawancara dan tes di sana, dan alhamdulillah keterima. Kenapa bisa? Nah, pertamanya saya flashback lagi nih ke belakang. Ternyata beberapa peminat saya itu kelihatan di mata kuliah yang waktu itu diambil, atau praktikum yang diambil. Jadi waktu itu ada peminatan mulai dari KKPP, terus bimbingan karir segala macam. Nah, semuanya itu ternyata setelah saya ingat-ingat juga peminatan itu ada di perkembangan anak. Nah, semua materinya saya ambilnya pasti ke perkembangan anak, ke abnormalitas, ke pedologi anak gitu. Oh, jadi pantesan kenapa saya pengennya kerjanya di sini gitu, teman-teman. Jadi kenapa gak heran sekarang kalau misalkan saya lebih memilih bidang pekerjaan di perkembangan anak daripada di PIO, walaupun memang banyaknya biasanya ada di PIO, tapi nggak melulu di PIO sih, yang lain juga pasti ada. Cuma ternyata kita harus lebih mengenali diri kita sendiri untuk tahu di mana sih kita cocoknya gitu. Nah, maka dari itu, dari awal kalian milih psikologi sebagai salah satu fakultas yang dipilih, tentunya kan kalian udah punya gambaran ya, kalian mau meneruskan ke jenjang karir yang seperti apa dan bagaimana. Dan ketika masuk ke psikologi juga tentunya kalian akan lebih tahu lebih banyak tentang bidang-bidang yang ada di psikologi. Kira-kira kan ada pendidikan, industri organisasi, kemudian klinis juga ada, klinis anak dan klinis dewasa. Terus ada tentang psikologi sosial dan psikologi perkembangan. Nah, itu semua bidang-bidang yang ada di dalam psikologi. Dan tentunya selagi kalian masih kuliah, kalian harus tahu lebih banyak tentang bidang-bidang tersebut. Cari tahu tentang seluk-beluknya di tiap-tiap bidang. Nah, setelah cari tahu, kalian harus tentuin sendiri minat kalian ada di mana. Nah, semua itu dilakukan agar kalian lebih mendapatkan pencerahan dan lebih tahu kemana arah yang akan kalian lewati, supaya nggak bingung nanti ketika kalian lulus kuliah mau kerja apa atau mau ngapain gitu. Jadi gunakan masa-masa kuliah ini, gunakan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan tentukan minat kalian di mana. Karena nanti setelah kalian mendapatkan minat dari bidang psikologi, kalian akan lebih mudah mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat kalian. Karena tentunya ketika kalian kerja sesuai dengan minat, kalian pasti akan lebih lebih menikmati, lebih enjoy, lebih semangat kerjanya gitu. Walaupun memang pasti ada kesulitan-kesulitan tersendiri, tapi setidaknya ketika kalian memilih hal tersebut, kalian akan melaluinya dengan senang hati gitu. Nah, tentunya kenapa peminatan itu harus kalian pilih dari sekarang, supaya ilmu kalian itu nggak sia-sia dan lebih bermanfaat ketika kalian bekerja nantinya. Contoh kasus ya, bukan kasus sih, contoh cerita yang saya alami gitu. Karena saya di bidang perkembangan anak, jadi waktu itu kan saya apply menjadi terapis, dan sekarang saya udah menjadi terapis di salah satu tempat terapi di Bandung. Nah, saya itu menjadi terapis ABK khusus untuk anak autis, kemudian yang ada masalah perilaku dan masalah belajar. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, jadi tempat terapi itu macam-macam. Tempat terapi itu nggak hanya yang sekedar tentang sensori motorik, misalkan yang terapi fisik ya, secara fisik gitu. Enggak, ada tempat terapi belajar, tempat terapi okupasi,
tempat terapi yang berkenaan dengan fisik atau sensori, motorik. Nah, ada macam-macam. Ternyata setelah kita ketahui bersama gitu, setelah dunia kerja ternyata emang lebih luas daripada yang kita ketahui di kampus. Nah, saya itu ada di tempat terapi yang khusus untuk menangani masalah di anak berkebutuhan khusus, di anak autis. Nah, gimana caranya untuk menangani anak autis? Pertama yang harus kita lakukan memang mencari tahu dulu permasalahan anak autisnya ada di mana. Karena paling mendasar ada di 3 masalah perkembangan. Ada di masalah sosial, ada di masalah bahasa, dan ada di masalah perilaku. Nah, itu. Semua anak yang pertama kali akan diterapi, kita harus asesmen dulu sampai di mana batas kemampuan anak tersebut. Sehingga dari asesmen tersebut kita akan bisa menentukan kurikulum serta pembelajaran apa yang akan diberikan. Nah, untuk anak ABK memang pembelajarannya akan berbeda dengan anak-anak non ABK yang belajar di tempat reguler seperti sekolah seperti biasanya. Berbedanya kenapa? Karena setiap anak punya kondisi yang berbeda-beda. Ada yang tingkat keparahannya ringan, sampai ada yang tingkat keparahannya memang berat. Dan setiap anak itu makanya perlu diberikan pembelajaran individual. Nah, yang nantinya akan dievaluasi setiap beberapa bulan sekali untuk melihat efektivitas pembelajaran dia. Nah, karena pembelajarannya individual, proses belajarnya pun individual. Jadi di kelas itu saya terapinya one on one, satu guru, satu anak minimal. Tergantung juga, kalau misalkan ada yang masalah perilaku, terapisnya biasanya harus 2, harus ada satu terapis dan satu asisten terapis. Intinya seperti itu. Selama berjalannya sesi terapi, kalau di tempat saya itu ada yang namanya kurikulum dasar. Kurikulum dasar, menengah, dan lanjutan. Semuanya mendukung kompetensi perkembangan anak secara umum. Gitu teman-teman. Gimana rasanya? Rasanya awalnya kaget. Tapi nggak kaget-kaget banget sih. Kagetnya karena baru melihat berbagai macam ABK yang kita tahu mungkin kalau di kuliah kan cuma sekilas-sekilas aja ya. Kemungkinan dari film, dari ya sedikit lah, kalau langsung terjun ke tempatnya itu akan banyak banget berbagai macam kelainan-kelainan yang kita akan temui gitu. Intinya setelah kita belajar berdasarkan dari kurikulum yang udah ada, inti dari semuanya adalah supaya si anak bisa beradaptasi atau bisa berperilaku secara adaptif di lingkungannya. Karena yang kita ketahui beberapa masalah yang dilalui anak-anak adalah ketika dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya, anak yang menginginkan sesuatu, ada yang bisa berbicara dengan mudahnya dengan orang tua, misalkan, "Ma, aku minta mau beli kue," misalkan. Dengan cara berkomunikasi itu kan bisa dibilang dia sudah bisa berperilaku dengan adaptif. Tapi untuk beberapa anak ada kesulitan. Bagaimana dengan anak yang misalkan belum bisa berbicara secara verbal? Apa yang harus mereka lakukan? Nah, beberapa masalah perilaku biasanya didasari karena kesulitan untuk berkomunikasi atau kesulitan untuk menyampaikan apa yang dia inginkan kepada orang lain. Sehingga muncullah perilaku-perilaku bermasalah yang dimaksudkan untuk menyatakan keinginan di diri dia. Tapi gimana nih, sulit untuk mengatakannya ya? Itulah yang bisa dia lakukan. Nah, makanya ada pembelajaran seperti itu untuk membantu anak-anak atau untuk memfasilitasi anak-anak supaya bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau katakan. Nah, intinya seperti itu. Mulai dari usia berapa? Kalau untuk ABK itu tersendiri, sebisa mungkin di usia yang semudah mungkin. Jadi setelah
setelah kira-kira si anak ada beberapa hambatan di masalah perkembangan, sebisa mungkin si orang tuanya langsung melakukan asesmen perkembangan umum. Setelah tahu basicnya, makanya kenapa kita harus belajar perkembangan, karena supaya tahu nih si anak misalkan di umur 3 tahun harus udah bisa ngapain aja, di umur 5 tahun harus udah bisa ngapain aja. Nah, ketika si anak tidak bisa melakukan hal tersebut, berarti kita harus udah mulai aware bahwa ada sesuatu yang terhambat atau ada sesuatu yang kurang berjalan secara normal. Nah, itu yang harus kita treatment. Intinya seperti itu. Biasanya anak-anak terlihat masalahnya di usia 3 tahun. Makanya sedini mungkin anak-anak harus mendapatkan treatment yang sesuai dengan kebutuhannya agar bisa dimaksimalkan kemampuan anak. Begitu. Nah, setelah itu kalau dipikir-pikir awal kerja itu merasa kaget, tapi dari berbagai pelajaran yang udah didapat, ternyata itu sangat bermanfaat banget ya. Mulai dari pertama observasi, terus assessment, pedologi, perkembangan, semuanya ternyata pembelajaran yang ada di kampus itu memang bermanfaat, apalagi di awal masa-masa kita kerja. Pasti kan harus ada penyesuaian sendiri. Nah, karena berbekal materi-materi dari kampus, setidaknya kita tuh masuk kerja tuh nggak nol banget gitu. Kita udah ada bekal, udah ada basic, udah ada pengetahuan tentang dunia yang kita lakukan. Jadi sebenarnya itu sangat membantu dalam melanjutkan atau melaksanakan pekerjaan ini. Jadi nggak yang semuanya dimulai dari nol gitu. Kita tuh udah ada basic, udah ada pengetahuannya. Nah, gitu teman-teman. Jadi, untuk teman-teman semua di sini yang akan mulai memikirkan peminatannya, tolong dipikirkan matang-matang, kemudian dicari tahu lagi pekerjaan apa aja yang ada di bidang tersebut. Entah kalian mungkin kalau mau jadi psikolog ya mungkin kalian harus kuliah lagi atau harus menempuh beberapa pelatihan khusus gitu ya. Kalian harus cari tahu lagi kemana bidang yang kalian minati. Setelah itu cari informasi lebih dalam lagi tentang bidang tersebut, profesinya sebagai apa, dan kalian akan lebih gampang mendapat pekerjaan di area yang kalian minati. Sehingga kerjanya akan nyaman, akan senang, akan enjoy, dan tentunya nggak cepet bosan, nggak cepet pindah-pindah kerja gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya udah mendengarkan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.